Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku kelas 7 semua? Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang dan selamat bergabung di MTS Matolibul Huda Melonggo tahun ajaran 2020-2021 ini. Tak kenal maka tak sayang ya. Maka dari itu izinkanlah guru memperkenalkan diri. Nama saya Bu Asrofi yang biasa dipanggil dengan Bu Rofi. Alamat Bondo, Jalan Proklamasi, RT 3 RW 9. Nomor HP 085 292 755 317. Yang nantinya akan mengajar kalian yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Anak-anakku semua yang kami cintai dan kami bangga-banggakan, selama masa pandemi ini kalian tetap melakukan pembelajaran online. Jadi kalian semua harus tetap menjaga kesehatan di rumah. Dan juga untuk para orang tua siswa, Bu Guru mohon untuk memantau anak-anak belajar di rumah sehingga nantinya dapat mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bu Guru nanti akan memberikan tugas kepada kalian yang harus kalian kerjakan dan harus kalian selesaikan dalam waktu yang tepat. Dan nanti Bu Guru akan memberikan pada pekerjaan kalian nilai dan akan dimasukkan ke buku ledger masing-masing. Dan jangan lupa ya, ikuti aturan protokol kesehatan, yaitu dengan sering-sering mencuci tangan, menjaga kesehatan badan, lingkungan, dan juga harus memakai masker apabila keluar. Dan belajar di rumah aja, jangan lupa ya sholat 5 waktu. Ini yang Guru sampaikan untuk perkenalan pada pertemuan pertama ini. Selanjutnya kita memulai pembelajaran yaitu tentang Al-Quran Hadis. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu supaya ilmu yang kalian dapatkan nanti bermanfaat dan barokah di dunia wal akhirah. Amin. Pada pertemuan kali ini, kompetensi yang kita pelajari nanti yaitu tentang Al-Quran dan Hadis. Maka dari itu kalian nanti diharapkan dapat memahami pengertian dari Al-Quran dan Hadis dan juga dapat memahami nama-nama lain dari Al-Quran dan macam-macam hadis. Sekarang kita mulai dari pengertian Al-Quran. Al-Quran secara etimologi atau secara bahasa itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu kata qara'a, yaqra'u, Quran. Artinya ini adalah membaca. Jadi Al-Quran adalah dibaca. Itu kalau menurut bahasa. Sedangkan kalau menurut istilah, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Jadi sesuai dengan surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihil
ar-ruhul amin. Artinya, dan sungguh Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Jadi Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Ar-Ruh Al-Amin di sini artinya adalah malaikat Jibril. Jadi jelas Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Al-Quran mempunyai bermacam-macam nama. Ada yang namanya Alkitab, At-Tanzil, Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Huda. Alkitab artinya kumpulan tulisan. Mengapa Al-Quran itu dinamakan Alkitab? Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang ditulis di dalam lembaran-lembaran, kemudian dikumpulkan menjadi satu mushaf Al-Quran. Makanya Al-Quran dinamakan Alkitab. Dinamakan At-Tanzil. At-Tanzil artinya diturunkan. Dinamakan At-Tanzil karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara malaikat Jibril. Kemudian dikatakan Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Karena Al-Quran itu membedakan antara hak dan yang batil, atau membedakan antara yang benar dan yang salah. Az-Zikr. Az-Zikr artinya peringatan. Al-Quran itu diturunkan sebagai peringatan dari Allah kepada manusia, baik dalam hal akidah, ibadah, adat, ataupun muamalah. Dikatakan Al-Huda. Al-Huda itu adalah petunjuk. Al-Quran itu memuat petunjuk-petunjuk bagi manusia dalam kehidupannya. Jadi berbagai macam nama lain dari Al-Quran itu, antaranya ada 5 itu tadi. Kalian pahami apa maksudnya dari nama-nama lain dari Al-Quran itu. Kemudian selanjutnya adalah hadis. Kita memahami pengertian hadis. Hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan, keadaan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hadis. Hadis bermacam-macam. Ada yang namanya hadis qauli, hadis fi'li, dan ada juga yang namanya hadis takriri. Hadis qauli adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis qauli. Sedangkan hadis fi'li itu adalah perbuatan, tindakan maupun perilaku Nabi Muhammad SAW. Itu namanya hadis fi'li. Jadi perbuatan, tindakan Nabi Muhammad SAW itu namanya hadis fi'li. Contohnya, pada saat melaksanakan sholat,
Rasulullah belum memulai sholat dulu. Sebelum beliau menyempurnakan soft-softnya. Jadi sebelum melaksanakan sholat, beliau menyempurnakan soft-softnya dulu. Setelah sempurna, lurus, rapi, baru beliau memulai sholatnya. Itu adalah tindakan, contoh tindakan atau perilaku Nabi. Sedangkan hadis takriri, hadis takriri itu adalah segala ketetapan atau pernyataan atau persetujuan Nabi atau sikap diamnya Nabi, itu namanya hadis takriri. Seperti contoh, pada suatu ketika beliau melihat sahabat sedang sholat, melakukan sholat. Waktunya adalah setelah terbenamnya matahari, akan menjelang maghrib. Beliau hanya melihat, jadi diam, tidak melarang atau tidak membolehkan. Itu namanya hadis takriri. Contoh dari hadis takriri. Anak-anakku semua yang kami cintai dan kami banggakan, itu materi pada pertemuan pertama ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi, dan nanti kamu bisa mengerjakan, yaitu mencari nama-nama lain dari Al-Quran beserta artinya. Jadi tugas kalian nanti adalah mencari nama-nama lain dari Al-Quran. Bisa dikerjakan di rumah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.